Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama masyhur sekali dengan kesolehannya. Dikenal dengan Sajjad. Sufyan ats-Tsauri ini ahli sujud. Kalau sujud, nggak pernah angkat kepalanya kecuali sudah selesai semua doanya. Terkenal, sampai dahinya hitam sekali. Terkenal. Sufyan ats-Tsauri ini saking alimnya, dia kebetulan sezaman dengan Atha bin Abi Rabah. Jadi di Mekah itu setelah Atha disebutkan Sufyan ini. Orangnya sangat luar biasa. Dan yang merupakan ciri khas Sufyan ini waraknya. Warak itu bagaimana menjaga hubungan yang suci dengan Allah. Satu waktu datang surat resmi dari khalifah, suruh Sufyan menjadi hakim. Kepala hakim. Dan kepala hakim ini, khalifah pun kalau salah dia bisa hukumi. Dapat kereta kencana, dapat rumah yang mewah, dapat gaji yang tinggi, pokoknya jadi hakim. Ini jabatan ini semua orang kejar. Waktu datang suratnya Amir Mu'minin ke Sufyan, Sufyan balas kalau dia menolak. Gak mau jadi hakim. Takut salah hukum, hari kiamat dihukum sama Allah. Nolak. Kata Amir Mu'minin, harus, walaupun dengan cara paksa. Paksa dia. Ini surat dengan surat ini. Waktu Sufyan tahu dipaksa, maka Sufyan rahimahullah keluar dari Mekah. Tidak pakai kuda, jalan kaki. Jalan menuju ke selatan Jazirah Arab, menuju ke Yaman. Pergilah ke Yaman. Dicari. Perjalanannya Sufyan ini 3 bulan jalan kaki ke Yaman. Jauh. Berhenti, jalan lagi, begitu teruslah. Mereka cerita sampai ke Yaman lah. Habis bekalnya. Dia dapat ada kebun-kebun kurma di situ, ada pemilik kebun kurma yang besar, didatangi sama dia. Saya musafir dari negeri Hijaz. Hijaz ini istilah Mekah sama Madinah, tapi dia nggak bilang Mekah atau Madinah, cuma bilang Hijaz, gitu kan. Saya butuh pekerjaan, bisa nggak saya bekerja di kebun Anda ini? Kata orang itu, silahkan. Kalau mau kerja silahkan. Nanti disepakati gaji sekian, gitu kan. Seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu dia bekerja. Selama 3 bulan, tidak ada yang tahu kalau dia ini Sufyan ats-Tsauri. Waktu pemilik kebun tanya, siapa kamu ini? Pertanyaannya siapa kamu? Bukan siapa namamu ya. Maka dia bilang, Abdullah. Abdullah dalam bahasa Arab kan hamba Allah. Dia tidak mau sebut namanya Sufyan. Kebetulan pertanyaannya memang bukan siapa namamu. Siapa kamu? Dia bilang, saya hamba Allah. Maka si pemilik kebun tahunya Abdullah. Selalu dipanggil, hai Abdullah, hai Abdullah, dipanggil begitu. Satu waktu setelah 3 bulan kerja, kata pemilik kebunnya, wahai Abdullah, kesinilah. Datang si Sufyan ats-Tsauri. Lalu kata dia, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian di Hijaz? Kata Sufyan, saya tidak tahu tuan, karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman. Kata pemilik kebun, kau 3 bulan kerja dengan saya, petik kurma, turunin kurma, sortir kurma, tidak pernah kau makan satu butir pun? Tidak pernah tahu rasanya? Kata dia, demi Allah tidak pernah, karena Anda belum pernah persilahkan. Ini teman-teman yang jadi pegawai nih, di restoran atau di toko, berapa banyak main sikat saja makanannya orang. Sufyan ats-Tsauri tidak pernah makan satu butir kurma 3 bulan kerja, karena nggak pernah dipersilahkan. Dia juga nggak mau minta, gitu kan? Kata orang ini pemilik kebun, apa, sambil ngolok-ngolok gitu, apa kau mau contohin Sufyan ats-Tsauri dari waraknya? Dia nggak tahu kalau ini orangnya gitu. Maka dia pergi ke temannya, Sufyan ats-Tsauri pergi nih. Dia pergi ke temannya sebelah di kebun, dia bilang, ada pegawai saya itu aneh, unik. Masa dia 3 bulan kerja turunin kurma, sortir kurma, nggak pernah rasa tuh kurma pun di kebun saya. Dia nggak pernah rasa sama sekali. Temannya ini jeli rupanya. Amir Mu'minin waktu itu sudah keluarin sebuah surat juga. Siapa yang bisa tangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati, ya, pokoknya ada jasadnya, ada badannya hidup atau mati, saya kasih 1 peti emas. Tersebar satu wilayah Islam nih. Jadi orang memang ngejar dia gitu kan. Pada saat itu temannya kebunnya sebelah ini tak jeli. Dia bilang, sebentar, sebutkan ciri fisiknya orang itu. Kata yang punya kebun ini, begini. Kata dia, itu Sufyan ats-Tsauri, tangkap cepat. Kita ngambil 1 peti emas. Pergi ke kebun sebelah, Sufyan ats-Tsauri sudah nggak ada. Rupanya sudah pulang, kembali ke Mekah nih, jalan kaki. 3 bulan lagi baru sampai ke Mekah. Sampai di Mekah disambut oleh para ulama, disambut oleh murid-muridnya, sampai tersebar berita ke Amir Mu'minin kalau sudah sampai Sufyan ats-Tsauri di Mekah. Baiklah, Sufyan ats-Tsauri dapat berita. Amir Mu'minin bilang, saya akan ke Mekah, menangkap sendiri Sufyan dan mengkisosnya, memenggal kepalanya, digantung dekat Ka'bah.
biar jadi pelajaran. Kalau semua orang yang saya instruksikan harus patuh. Seperti itulah. Kata teman Sufyan rahimahullah, dia bilang Sufyan untuk dengar berita itu, dia kebetulan masuk masjid dekat Ka'bah, Masjid Haram, lalu dia sholat 2 rakaat. Indah sekali sholatnya. Dia sholat tenang dengan tumannya, saya di sebelahnya. Waktu dia mulai sujud pertama, di rakaat pertama, saya tawaf. Kata temannya, saya tawaf. Waktu saya selesai tawaf pertama, saya lihat dia sederetan dengan Hajar Aswad, masih sujud. Saya tawaf lagi yang kedua, masih sujud. Tawaf ketiga, masih sujud. Sampai tawaf saya selesai 7 kali. Sudah saya tawaf 7 kali dan waktu itu lagi ramai, dia bilang. Saya tawaf 7 kali, saya lihat Sufyan Ats-Tsauri masih sujud. Lalu saya duduk di sebelahnya. Dan ternyata itu adalah sujud pertamanya di rakaat pertama. Sebab waktu saya duduk sebelahnya, dia masih duduk di antara 2 tahiyat, dia sujud lagi yang kedua. Lamanya seperti itu. Berdiri rakaat kedua, sujud lagi 2 kali, berarti ini baru sujud pertama tadi. 4 kali sujud, lamanya luar biasa. Dia bilang, selesai itu, dia pun berdiri, lalu kemudian dia pergi ke dekat Ka'bah, dia memegang tali Ka'bah sambil mengatakan, saya bersumpah atas namamu ya Allah, jangan buat Amir Mu'minin masuk ke Mekah. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Maka dia bilang pun, gitu kan, mereka yang cerita kisah ini mengatakan, maka waktu Amir Mu'minin mau masuk di Mekah, maka yang terjadi adalah ada mereka si Amir Mu'minin sama kelompoknya lagi istirahat di luar pintu gerbang Mekah. Habis itu baru mau masuk. Pada saat itu Amir Mu'minin meninggal dunia. Gak jadi masuk ke Mekah. Sehingga hukuman Sufyan gak jadi terjadi. Tapi saksi bahasan teman-teman sekalian, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri menjaga waraknya. Tidak mau sembarangan makan teman-teman sekalian.